Halo, selamat pagi teman-teman. Tetap semangat. Balik lagi ke Eric Jimrong. Saya buat video ini pagi-pagi. Habis saya aktivitas makan, olahraga dan sebagainya macamnya. Saya akan membahas tentang asam lambung geraktif antipersomatis yang saya alami tahun lalu sampai sekarang sudah sembuh total, tidak ada apa-apa tanpa obat. Bukan berarti saya dulu nggak pernah pakai obat, tapi terus kambuh lagi, obat lagi, kambuh lagi, dan akhirnya saya bisa sembuh tanpa obat. Gimana tipsnya? Oke, kita lanjut. Eh, Sekarang saya akan bahas tentang gemetaran. Saya lihat di komennya orang-orang di Facebook dan sebagainya macamnya di media sosial online apapun. Eh, Bang, gemetaran itu gimana dan sebagainya macamnya. Teman-teman, kalau kalian gemetaran, itu solusinya gampang. Berarti pola pikir kalian lagi kacau. Yang pertama. Yang kedua, pastinya pola makan lebih kacau. Kenapa lebih kacau? Kalau kalian pola makan kalian telat terus, tidak 6 jam sekali, lapar kalian tahan, pasti gemeteran. Karena apa? Lambung kita ini lagi bermasalah. Otomatis pencernaan kita tidak menyaring makanan kita dengan baik. Otomatis protein-protein atau vitamin yang kita minum atau makan tidak berfungsi sedia kala seperti yang dulu karena kita pencernaan terganggu. Nah, otomatis kita jangan sampai telat ya teman-teman. Kalau gemeteran, gimana bang solusinya ketika kita gemetaran ketika pas asam lambung naik? Nah, saya ulangi lagi. Kalau kita gemeteran, jangan lupa minum air hangat. Kalau gemetaran, minum air hangat, habis itu kita makan. Kita paksa terus. Kalian ya bisa lihat video saya atau video lucu-lucu, itulah solusi saya untuk gemetaran. Nah, di situ saya menjelaskan, saya dulu ketika saya gemetaran, pola pikir saya gemetaran, gak hanya gemetaran saja, jantung saya berdebar-debar, kayak rasanya gimana, sudah mau end lah. Saya udah pasrah, gemetaran, tangan gemetaran, badan gemetaran dan sebagainya macamnya. Tapi nggak sampai gemetaran banget karena saya minum air hangat sama makan. Saya paksa makan, nggak enak saya makan. Biarpun walau hanya 3 sendok atau 4 sendok, seenggaknya ada terisi makanan ke dalam tubuh kita, ke perut kita, supaya pencernaan kita stabil lagi. Nah, kalau teman-teman gemetaran, kalau udah sebagai macam eh, dada kita berdebar-debar, jantung kita berdebar-debar atau sakit, berarti pola pikir anda yang juga percuma kalian makan tapi pola pikir anda tetap takut. Di sini saya menjelaskan, tetap waspada akan asam lambung. Asam lambung itu berbahaya gak bang? Saya bilang asam lambung memang tidak berbahaya, tapi sensasinya yang berbahaya. Seakan-akan kita mau menemui ajal kita atau sebagai macamnya. Tapi kalau kita pola pikir kita buat positif, semuanya teratasi. Kenapa saya bilang saya benar-benar penderita asam lambung selama kurang lebih setahunan. Itu nyeseknya minta ampun. Kalian mungkin asam lambung masih ada orang yang kalian sayang di sebelah anda, ngasih motivasi, terus ada yang merhatiin kalian. Saya sudah nggak ada, orang saya sayang hilang. Orang saya sayang itu mama saya meninggalkan saya selama lamanya. Orang yang saya cintai, saya ada apa ya istilahnya, rumah tangga saya berantakan, tidak ada yang menemani saya dan motivasi sama sekali. Dan di sini saya mau nggak bagi-bagi ke teman-teman gimana sih mengatasi asam lambung beraksidentalismotis. Itulah saya di sini membuat video, membagikan pengalaman buat anda, bukan buat untuk yang lain-lain. Nah, kalau anda pengen video saya terus berkembang, saya bakal uh, share ke teman-teman. Kalau pengen berkembang, tolong di subscribe dan di like supaya video saya tambah, saya ngasih motivasi yang baik ke anda. Nah, jangan lupa gemetaran itu kalian harus makan ya.
balik lagi ke pemutaran, makan. Terus jangan lupa juga kalian juga harus pagi-pagi itu kalian harus olahraga. Gak usah berat-berat dulu. Kalian jalan kaki, gak pakai sandal, terus kalian stretching kayak olahraga, kayak angkat tangan, kakinya diangkat, terus kepala digeleng-gelengkan, dibuat senam, terserah anda. Yang penting anda gerak di pagi hari kena sinar matahari. Bang, kalau misalnya nggak ada sinar matahari gimana bang? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa sama sekali. Kalian tetap stressing aja. Nah, di situ kalian akan peredaran darah kalian lancar. Karena kalau asam lambung itu sesanya berbagai macam, darah juga terhambat dan sebagainya macamnya. Nah, gemetaran itu salah satu yang saya pelajari adalah pola pikir kita lagi kacau, lambung kita lagi kambuh, pencernaan kita terganggu, otomatis yaitu kalian harus mengalihkan pikiran yang jelek-jelek itu menjadi positif dan makanlah supaya kalian tidak terkena gemetaran lagi. Nah, itu aja solusi saya untuk gemetaran. Dan kedua, saya berikan solusi juga. Saya dilihat teman-teman ada komentar tentang sesak dan lemes. Gimana bang, gemetarannya sudah enak tapi sesek dan lemes. Kenapa anda mengalami sesek? Kalau dokter sudah memvonis kamu asam lambung, bukan berarti kalian kena paru-paru, bukan berarti kalian kena jantung, berarti asam lambung aja. Gak usah mikir, aduh sesek ini jantungku, paru-paruku, aduh akhirnya anda menjadi lemas karena pola pikir anda sudah yang obsesi. Aduh ini ada apa, kalian buka Google lah, kenapa ini sesek, kenapa ini gini akhirnya ya itu nggak ketemu. Kalau dokter yang ahli penyakit dalam udah berkata cuma asam lambung, ya asam lambung. Sesak karena makanan kalian yang kalian makan balik lagi ke atas, ke tenggorokan, akhirnya panas, dan situlah akhirnya kalian merasakan sesak. Dan lemasnya itu karena pencernaan kalian terganggu dan pikiran kalian sudah mengada-ngada yang pikiran terlalu jauh. Nah, mengatasinya gimana nih? Tetap air hangat. Kalau saya minum air hangat. Kalau saya nggak pakai gula dulu, pakai gula karena apa? Saya lemes. Kalau lemes harus pakai gula ya teman-teman, harus pakai gula supaya kita ini ada power lagi. Ketika sudah redahan sesaknya dan lemesnya, kalian langsung makan ya, jangan ditunda-tunda. Karena kalau sesak nafas, kalau kalian tunda-tunda akan lama-lama pikiran anda dan sebagainya macamnya. Karena beberapa bulan yang lalu ibunya teman saya meninggal, asam lambung naik ke paru-paru, ternyata cairannya sudah nyampe paru-paru. Aku nggak tahu apakah beliau salah minum obat atau gimana, atau pola pikirnya gimana. Soalnya saya pas itu datang untuk nyelawat. Saya jujur saya nggak berapa tanya banyak-banyak, cuma pas saya tahu statusnya ibunya masuk rumah sakit, saya bilang ke teman saya kasih arahan untuk hentikan obat yang benar-benar masih membuat sesak. Ternyata berhasil, pulanglah ibunya. Akhirnya masuk lagi, saya kurang paham karena apa, mungkin pola pikirnya. Nah, kenapa asam lambung bisa berbahaya? Gini aja, orang yang sehat kalau pikirannya nggak jernih, pikiran jelek terus, kalian pasti sakit. Jangan asam lambung, kalian pasti sakit pikir, stres, darah tinggi, sebagainya macamnya. Karena kan mengalami penyakit yang lain. Apalagi kita yang pencernaan kita lagi terganggu. Kalau pola pikir kalian lebih nggak mengada-ngada, otomatis kalian diserang kiri kanan. Sudah pencernaan kalian terganggu, pola pikir kalian nggak dijaga, dalam arti mengada-ngada. Jangan lupa juga pola hidup kalian jangan melean, jangan gaya-gayaan. Kalian kalau asam lambung ya udah asam lambung, jangan gaya-gayaan ita itu ina inu. Nah, nggak usah. Ini saran saya buat kalian. Nah, ketika sesak kalian itu harus minum air hangat tambah gula supaya kalian nggak sesak. Terus perut terasa panas karena asam lambung kalian naik. Terus ada yang bilang gini, bang asam lambung sama GERD itu beda.
Kalau asam lambung kalian merasakan mungkin ulu hati sakit, terus perut kanan berdiri sakit kayak ditusuk-tusuk, itu asam lambung mah. Kalau GERD dia nggak mengalami sakit, tapi refleks ke atas ini, makanya kita balik ke atas lagi, otomatis kita bisa muntah atau sesak, itu namanya GERD. Makanya asam lambung sama GERD hampir sama gangguan pencernaan, cuma beda jenisnya. Apapun tuh asam lambung atau GERD, ketika kalian sesak atau lemas, minumlah air hangat. Habis agak enakan kalian makan. Habis kalian makan, kalian jangan tiduran. Mending kalian senden di kursi, badan tegak, kalian lihat video yang lucu-lucu, yang motivasi bagus. Kalian bisa melihat video saya, bisa. Nah, di sini saya mau sarankan, kalau kalian di sini masih sesak dan sebagainya macamnya, kalian jangan bingung, jangan panik. Udah diem aja, minum air hangat, campur gula. Kalau kalian udah punya istri atau pacar, suruh buat mereka. Kalau kalian single seperti saya, kalian buat sendiri pelan-pelan. Jangan mikir aneh-aneh, jangan mikir kiri kanan. Nah, disitulah pengalaman saya selama sesak dan lemas. Dan yang terakhir saya membahas tentang uh, berat badan. Nah, bang, berat badan saya turun semua, turun semua, turun semua. Nggak usah dipedulikan, karena berat badan kalau kita gangguan pencernaan otomatis turun. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, rambut juga rontok. Saya selama asam lambung setahun rambut saya rontok kayak model kena orang kanker itu loh, rontok terus. Saya ganti sampo, ganti ini, ternyata masih rontok. Akhirnya saya tanya dokter kenapa, memang itulah sensasinya, efek sampingnya kalau kita gangguan pencernaan, rambut rontok. Gak usah bingung, kalian tetap makan, isi tenaga kalian dengan makan atau minum air hangat campur gula. Tetap itulah tenaga kita. Kalau pengen kalian berat badan kalian naik, kalian jaga pola makan, pola pikir, pola hidup. Kalau kalian udah jaga semua kayak saya sekarang sudah naik sekilo terus. Saya pingin balik lagi di angka kurang lebih 70 kilo. Sekarang saya 61 kilo. Kemarin saya dari 70 kilo ke 55. Saya saya berusaha tetap makan, tetap makan, tetap makan, tetap makan. Yang penting satu, makanan jangan bersantan. Kedua, jangan pedas. Jangan pedas. Saya aja yang sudah sembuh ini, saya kalau lombok satu aja nggak berani. Saya beraninya kalau makanan tuh ada cabai nggak apa-apa, ya nggak terlalu pedas lah, cabai merah. Lombok satu kalau kuahnya banyak kan nggak terasa lomboknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kalian masih gangguan pencernaan belum sembuh, kalian jangan coba-coba makan sambal, percuma. Terus kalau kalian pencernaannya masih terganggu banget, jangan minum teh. Saya saran, teh itu juga mengandung kafein. Kalau kalian sudah enak kayak saya, minum teh itu baik. Saya bilang ya, kenapa asam lambung itu begitu sensasinya luar biasa. Kalau kalian asam lambung ada musim pilek, musim batuk, kalian pasti langsung kena. Karena tubuh kita, imun kita juga turun. Karena apa? Pencernaan kita terganggu. Intinya gini, dari gemeteran, dari sesak napas, lemas, dan berat badan turun, kita tetap pola pikir kita harus yang positif, jangan negatif. Jangan negatif ya, tetap positif aja. Kalau kayak ada gemeteran, sesak, dan berat badan turun, kalian makan aja, udah makan. Tapi jangan banyak-banyak, karena nanti kalau kebanyakan juga nggak enak di perut. Seenggaknya kerasa kenyang sudah selesai. 3 jam lagi lapar, makan lagi. Dan kedua, jangan lupa minum air putih yang banyak. Itulah kita tanpa obat, saya tanpa obat. Kalau kita asupan terus minum air putih, tubuh kita sehat, wajah kita fresh, kita nggak lemes lagi. Air putih itulah air yang benar-benar kita bisa melakukan apapun, kita jauh dari penyakit apapun. Saya belum melihat kalau orang minum air putih malah sakit, belum pernah. Kecuali orang udah sakit, beda lagi ceritanya. Kalau orang nggak apa-apa, minum air putih yang kencang itu mungkin berapa persen lah untuk keserang penyakit. Kalau kita minum air putihnya ya minimal lah. Kalau umur dari 18 tahun sampai umur
lanjut usia minimal lah, jangan lanjut usia dari 18 ke 40 lah, kita minimal lah 2 liter sehari. Biasanya anak-anak muda ini kebanyakan kalau nongkrong minumnya bukan air putih, kopi, soda, atau minuman yang perasa-perasa warna. Saya nggak menyalahkan, itu hak kalian. Cuma kalau kalian sudah kena asam lambung, tahu sensasinya 1001 macam, gila-gilaan. Gila-gilaan yang saya alami. Nah, itu dulu penjelasan saya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, mau dari Facebook, YouTube, atau Instagram saya, monggo di komen di Instagram saya. Nama saya Jimbrong garis bawah konsultasi, bisa di DM, monggo DM aja, bisa di follow juga di situ IG saya. Saya bukan di sini hanya pura-pura sakit asam lambung atau apa, bisa dicek ke Sidoarjo. Saya di Sidoarjo, saya benar-benar penderita asam lambung dan sekarang saya sembuh tanpa obat. Bukan berarti dulu saya nggak pernah pakai obat, pernah. Cuma saya sembuhnya benar-benar berhenti dari obat, dokter. Berhenti, benar-benar total berhenti. Di sini saya mau menjelaskan teman-teman, kalau kalian ingin saya juga video saya berkembang, jangan lupa ya teman-teman subscribe dan like ya. Akhirnya kalian tahu dan ada bel, kalian pencet juga supaya lonceng, supaya ketika saya update lagi kalian tahu apa sih yang saya bahas ke depannya video saya. Itu saja, semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, hidup sehat, salam sehat.